disegmentasi, ya kan, dengan jeda-jeda istirahat supaya menyegarkan kembali ya, jangan terus-terusan. Ya, pokoknya belajar itu pada akhirnya ya tidak ada rumus yang sama yang bisa dipakai semua orang. Nah itu diingat tuh. Jadi apa yang mungkin buat orang lain pas belum tentu buat kita pas. Kita harus cari ritme yang paling pas untuk kita sendiri, ya. Pak Anies kacamata udah baru kah? Ya, udah baru pas habis kejadian. Jadi begitu kejadian rusak. Jadi, Tom, I don't know if you noticed that. I didn't notice the new glasses, but I saw the story. Yeah. It was, new, but the same style. Iya, makanya Sama. Oke, lihat nih. Ada yang tanya nih, besok bener ke Bantul, Mas Anies? Ya betul, besok rencana pagi di Bantul. Sebenarnya besok itu harusnya ada acara Desak Anies di Jogja. Nah, tapi tempatnya udah dapat izin, jadi barusan tadi dapat kabar. Rupanya izinnya dicabut. Jadi udah dapat surat izin dari pengelola, sound lagi dipasang, tapi tengah-tengah proses persiapan buat besok ditelepon izin dicabut. Jadi sekarang teman-teman di Jogja sedang mencari tempat baru. Jadi kita tetap semangat. Namanya juga Desak Anies kan terdesak juga nih begini. Nyari tempatnya aja didesak gitu. Apalagi nanti diskusinya. Tapi saya sering bilang nih Tom sama kan ada yang tanya gimana Pak ngadepin tekanan-tekanan begini. Saya bilang seberat-beratnya tekanan yang kami hadapi itu masih lebih ringan dibanding tekanan ekonomi yang dirasakan keluarga-keluarga kita. itu setuju banget. Masih lebih ringan dibanding tekanan mencari pekerjaan yang dialami anak-anak muda kita. Setuju banget. Dan kita di sini sedang berusaha mengubah kondisi keluarga itu, mengubah kondisi anak-anak muda itu. Jadi kalau untuk melakukan perubahan itu kita harus menghadapi tekanan, ya kita hadapi. You know, I remember this. Ada satu kalimat teman-teman yang mungkin apa ya selama ini jadi pegangan saya juga. Kalimatnya begini: when the going gets tough, the tough gets going. Ketika perjalanan kita menghadapi tantangan, maka yang menantang akan siap untuk melewatinya. Gitu kira-kira, itu cuma bebasnya ya. When the going gets tough, ketika perjalanan menjadi penuh tantangan, maka the tough tantang balik gets going. Maka yang tangguh, yang ulet akan jalan terus. Jadi kita ingin bahwa nantinya perjuangan atau usaha kita ini akan membuahkan hasil Indonesia yang kembali merasakan kebebasan, di mana kegiatan-kegiatan bisa berjalan tanpa pelarangan-pelarangan. Kita semua ini orang-orang yang mencintai Indonesia. Kita semua orang-orang yang ingin Indonesia lebih baik. Mungkin saja pikiran, gagasan, ada perbedaan. Tetapi itu semua adalah kecil dibandingkan kecintaan kita pada Indonesia. Justru kita bisa diskusi, bisa tukar pikiran. Gitulah. Jadi kita pengen jaga sama-sama itu. Dan memang ini Tom, saya ini beberapa hari ke depannya akan padat. Iya, luar biasa. Jadi besok 23 di Jogja, lalu 24 di Cilacap dan Brebes, lalu tanggal 25 di Ternate, 27 Banda Aceh, Pekanbaru,
28 di Bandung dan Purwakarta. Lalu tanggal 30 di Tegal, 31 di Pamekasan dan Bangkalan, Madura, tanggal 1 di Padang Sidempuan dan Deli Serdang, tanggal 5 di Manado dan Kota Mobagu di Sulawesi Utara, terus di Semarang, tanggal 6 di Mataram, NTB, tanggal 6 di Makassar, jadi Mataram dan Makassar, tanggal 7 di Pontianak sama Samarinda, tanggal 8 Cianjur sama Garut, tanggal 9 Pasuruan, tanggal 10 di JIS. Betul. Penutupan. Jadi minggu depan itu rata-rata 2 kota sehari. Luar biasa. Jadi luar biasa. Buat teman-teman yang kebetulan berada di kota-kota itu atau sekitar situ, welcome to join. Jadi seru. Kita coba lihat lagi ya, ini apa lagi? Bah, Om Tom ngasih wejangan, waduh hilang, ngasih wejangan. Ini apa nih? Nikah dulu atau mapan dulu? Oh, pertanyaan itu ya? You're fast. Kebetulan aja lagi lihat. Oke, Tom, apa jawabnya tuh kalau ada yang tanya gitu? Nikah dulu atau mapan dulu? Nikah dulu. Serius. Bagi saya sih jelas banget ya. Tidak ada momen, tidak ada saat yang tanda kutip sempurna untuk menikah. Ya. Jadi kalau dipatok gitu ya, saya harus punya uang segini dulu, atau saya harus mencapai jenjang segini dulu, apakah di perusahaan atau di organisasi, itu jangan saya kalau nasihat saya sih, kalau merasa sudah menemui jodoh yang benar-benar tepat, terjang udah. Saya juga merasa begitu gini. Pertama, definisi mapan. Kapan mapan itu terjadi? Betul sekali. Ya kan, betul sekali. Kita sekarang merasa betul. Kita merasa udah mapan, lihat orang lain, ternyata saya belum mapan. Betul. Betul. Jadi ketika sudah menemukan pasangan yang menurut kita pas, bismillah, mulai hidup bersama dan bangun kemapanan itu bersama. Itu betul. Jadi nanti tidak ada istilah suami perjuangan, istri perjuangan, sama suami sukses dan istri sukses. Karena masa perjuangan dan masa sukses dikerjain sama-sama. Betul, dan jauh lebih enteng kalau punya pasangan ya, punya istri suami insya Allah istilahnya kan soulmate ya. Mitra kejiwaan, atau itu terjemahan bebas ya, tapi kayak pasangan sejiwa gitu ya, dan berjuang bersama. Tadi yang Pak Anies bilang, membangun kemapanan, kesejahteraan bersama, membangun keluarga bersama, itu sebuah feeling yang nggak ada bandingnya ya. Jadi tapi sekali lagi dengan asumsi memang jodohnya cocok ya, pasangannya tepat. Kalau nggak tepat, jangan dipaksakan, menurut saya. Tapi itu yang menjadi patokannya, bukan pencapaian dari segi keuangan. Betul. Atau dan gini, karir. Saya itu selalu pesankan ya, teman-teman pengajar muda Indonesia Mengajar, kalau mereka sudah pulang dari pengajar, pulang dari bertugas ya, kemudian saya akan menganjurkan mereka untuk mulai berkarir, dan termasuk juga untuk mulai mencari beasiswa untuk pendidikan lebih tinggi. Tapi saya selalu dalam pesan-pesan saya menegaskan, rencanakan perjalanan hidup sebagai pasangan suami istri. Rencanakan perjalanan hidup sebagai keluarga. Jangan sampai kita
melakukan semacam langkah untuk kehidupan kita, lalu kehidupan itu berubah karena menikah. Seakan menikah itu bukan bagian dari rencana. Misalnya begini, saya dengar, ya karena saya menikah jadi saya akhirnya berhenti kerja. Ya karena saya menikah akhirnya saya berubah pekerjaan. Jadi menikah itu harus memudahkan hidup, bukan menikah malah menyulitkan hidup. Tapi itu semua mulainya dari perencanaan. Jadi saya sering bilang pada teman-teman yang baru pulang nih habis mengajar setahun, mereka kan ketika jadi pengajar muda di Indonesia Mengajar itu mereka belum menikah, syaratnya belum menikah. Nah, pada saat itu saya bilang merencanakan masa depan dengan satuannya keluarga. Jadi saya setuju yang dibilang sama Tom tadi, bahwa menikah dulu, habis itu bangun bersama-sama. Sehingga nanti insya Allah keberhasilannya adalah keberhasilan bersama, kebahagiaannya juga bersama, dan insya Allah berkah. Gitu ya. Lagi nih, kita lihat lagi ya. Anies dan Pak Tom, bagaimana caranya bisa menjadi pintar, pandai, dan sukses? Itu bawa Pak Aye Gucci aja. Gimana Tom, rumusnya Tom? Waduh, ya pertama yang tadi Anies bilang ya, tidak ada satu rumus untuk semua. Sejuta sukses, hemat saya ada sejuta rumus. Tapi sudah pasti kan prinsip dasarnya kerja keras, pasti work ethic, ya kan, gimana pun juga harus kerja keras. Kalau mau benar-benar sukses ya, kalau benar-benar serius mau sukses, tidak bisa lepas dari kerja keras. Kedua, kalau saya melihatnya tuh zaman sekarang kan sekarang udah ada Google, ya, yang Anies pernah sindir pada suatu saat, ya kan, ngapain kita terlalu hafal-hafal yang terlalu singkatan ataupun ya hal yang sangat teknis, karena sekarang kan ada Google. 30 tahun lalu nggak ada yang namanya Google, ya kan. Sekarang bahkan ada AI, ada ChatGPT dan sebagainya. Yang menjadi penting atau menjadi semakin penting itu soft skill. Dan soft skill seperti kemampuan berkomunikasi, trust, ya kan, kemampuan untuk membuka diri, untuk percaya dengan orang dan dipercaya oleh orang. Nah, jadi kan kita suka ngomong ya, Pak Anies, bahwa trust is a two-way street. Ya kan, jadi bagaimana membangun hubungan antar kolega, antar rekan kerja, antar teman yang saling trust ya. Saya berasumsi bahwa ijazah sekolah semuanya jelas ya, tapi nasihat-nasihat tambahan gitu ya, di luar yang mendasar gitu ya. Bahkan semakin besar ambisi kita, semakin tinggi target yang kita mau capai, ya, sering kali orang ilmu manajemen bilang nomor 1 dan 2 dan 3 adalah komunikasi. Ya kan, jadi kemampuan berkomunikasi, ya, itu luar biasa. Jadi ada satu, maaf dikit lagi, saya kembalikan ke Pak Anies, tapi ada satu profesor di MIT kalau nggak salah, ya. Jadi dia bilang sukses karir itu akan ditentukan oleh 3 faktor, ya. Seberapa pandai Anda bicara, seberapa pandai Anda menulis, kemudian baru seberapa pandai Anda berpikir, ya. Karena kegiatan manusia, apakah bisnis, apakah di luar bisnis ya, pemerintahan, ya, yang menjadi medium interaksi kan bicara. Iya.
Jadi orang hanya bisa pertama menilai dari kecanggihan berbicara, berkomunikasi. Ya, nggak ada gunanya punya ide yang cemerlang kalau tidak bisa dikomunikasikan dengan baik, ya, yang meyakinkan. Nah, itu interaksi kita banyak kan verbal. Kedua, interaksi melalui tertulis. Ya kan, nggak ada gunanya punya ide yang paling cemerlang kalau tidak bisa dikomunikasikan secara tertulis dengan baik gitu ya. Baru intelek dan kualitas pemikiran ya, karena sekali lagi nggak ada gunanya kalau hanya di kepala, harus bisa dikomunikasikan. Nerusin aja yang saya bilang Tom tadi, kan dia tanya sukses nih. Jadi seringkali sukses apa sih disebut sukses itu? Mungkin sukses itu salah satunya adalah berhasil meraih yang direncanakan. Nah itu sukses. Kalau tidak direncanakan berarti bukan sukses, kira-kira gitu. Jadi menang lotre itu bukan sukses tuh. Kalau kaya karena lotre bukan sukses. Tapi kalau merencanakan, lalu kemudian diusahakan, ada kerja keras dan tercapai, nah itu sukses. Nah kemudian terusin yang sampaikan Tom tadi. Jadi bagi saya, kita, Tom, dan lain-lain, yang penting itu tadi disampaikan, membuat kita ini punya kesiapan. Apa sih kesiapan itu? Punya kompetensi, yang tadi disebutkan, punya skill, punya karakter. Jadi ada karakternya. Karakternya apa? Karakter kerja keras, kerja tuntas, ulet, tangguh. Itu karakter kinerja. Lalu karakter moral. Apa karakter moralnya? Jujur, berintegritas, rendah hati, menghormati orang. Itu karakter moralnya. Punya kompetensi, punya skill. Itu unsur kesiapan. Lalu ada satu lagi disebut kesempatan. Nah kesempatan itu di luar kendali kita. Sebagian kesempatan kita nggak bisa atur. Kalau kesempatan itu terbuka di depan kita, tapi kita tidak punya kesiapan, maka nggak jadi sebuah peluang yang bisa dimanfaatkan. Karena kita tidak punya kesiapan. Di sisi lain, kalau punya kesiapan nggak ketemu kesempatan, nah itu bisa bikin frustasi juga tuh. Tapi begitu kita punya kesiapan, begitu ada kesempatan terbuka. Terus tadi ada yang tanya di situ, saya lupa tadi namanya siapa. Karena kan Tom cerita soal trust. Dia tanya, how to build trust? Trust itu kalau boleh saya komentar, minimal unsurnya ada 3. Apa yang membuat seseorang itu dipercaya? Nomor 1, dia punya kompetensi. Kalau tidak punya kompetensi, nggak dipercaya. Misalnya nih, ada yang mau datang ke saya. Atau gini, Tom saya boleh nggak pinjam mobilnya? Saya ngomong ke Tom. Tom pasti tanya, Anies bisa nyetir nggak? Udah berapa tahun nyetirnya? Ya, punya SIM nggak? Bisa nyetir nggak? Nomor 1 ditanya kompetensi. Saya kompeten nggak? Kalau saya nggak punya kompetensi, dia nggak akan percayakan itu kuncinya ke saya. Karena saya nggak punya kompetensi. Jadi nomor 1 untuk bisa dapat trust harus ada kompetensi. Terus yang kedua, yang buat orang itu dipercaya apa? Kalau berintegritas, integrity. Dengan ada integrity, maka saya akan tahu yang dia katakan adalah yang dia perbuat. Itu utuh. Yang dia pikirkan adalah yang dia katakan dan yang dia perbuat. Itu integritas. Unsur ketiga adalah intimasi, kedekatan. Kalau kompeten, berintegritas, nggak ada kedekatan, bangun trust itu sulit. Nah, jadi 3 pembentuknya: kompetensi, integritas, sama kedekatan. Lalu apa yang membuat trust itu turun? Yang membuat trust itu turun apa? Self-interest. Self-interest. Jadi kalau punya self-interest, itu pasti akan ngalamin masalah tuh. Karena self-interest itu yang mengurangi. Jadi kalau saya buatkan rumus nih, buat rumus ya, itu kompetensi tambah integritas tambah kedekatan, kemudian minus self-interest atau selfish, kepentingan pribadi. Iya. Nah, So ini saya tulis di kertas nih. Nih.
Mudah-mudahan kebaca. Ini gimana bacanya? Kita gini. Jadi trust itu sama dengan kompetensi kompetensi plus integritas plus kedekatan minus self interest. Nah, kalau orang self interestnya besar sekali, maka nilai trustnya tuh tergerus. Kompetensinya tinggi, integritasnya tinggi, kedekatannya, tapi self interestnya tinggi. Oh, turun tuh angkanya. Tapi 0 juga nggak mungkin self interest itu 0. Bersimbang aja. Nah, self interest itu harus bisa sejalan dengan public interest. Kalau self interest sejalan public interest, maka you're good. Jadi ini kira-kira pembahasan soal trust dan pembahasan soal sukses. Teman-teman, udah malam. Kita bisa ngobrol terus pasti. Kita bisa terusin sampai malam. Tapi besok kita harus ada kegiatan. Saya besok berangkat ke Jogja. Jam 6 pagi akan berangkat. Dan ini masih ada satu pertemuan malam ini. Jadi masih ada satu pertemuan lagi. Baru besok pagi berangkat ke Jogja. Doakan agar semuanya lancar. Dan sebelum kita akhiri, mungkin Tom, do you wanna say a few words, last remark before we ended our live session at TikTok? Ya, terima kasih semua pertanyaan-pertanyaannya, teman-teman juga waktunya, perhatiannya, kita sudah memasuki periode kampanye terbuka, ya, dan kayaknya debat cawapres makin seru ya, makin intens, makin seru. Dan cuma tinggal satu debat lagi ya, yang terakhir. Jadi kayaknya udah saatnya ya bersiap-siap untuk memproses semua yang kita saksikan dalam kampanye, ya kan, dalam proses pemilu. Dan semakin dekat ya saatnya untuk menentukan pilihan. Masih ada waktu, tapi ya terima kasih atas sikap partisipatif ya dalam pesta demokrasi ini ya, yang memang begitu penting dalam menentukan masa depan. Dan kayaknya yang ini bagi saya ya historis, bukan cuma karena keadaan dalam negeri, tapi juga keadaan internasional ya. Ini memang tahun-tahun yang begitu menentukan dari berbagai sisi, mulai dari krisis iklim sampai kondisi geopolitik. Jadi siapa yang menjadi pemimpin Indonesia tahun ini akan punya dampak besar sekali ya pada nasib dunia dan kawasannya. Insya Allah mudah-mudahan terjadi perubahan. Dan buat teman-teman semua yang sekarang sedang bersama-sama di live TikTok ini, terima kasih sudah ikut. Terima kasih sudah ikut mendengarkan, terima kasih sudah ikut hadir. Dan apapun yang sedang dikerjakan, kerjakanlah dengan cara yang terbaik, dengan hasil yang terbaik yang kita bisa. Yang udah dikerjakan disyukuri, yang belum dikerjakan dipersiapkan untuk dikerjakan. Ini adalah awal tahun akhir kemarin kita bikin komitmen untuk punya capaian-capaian, pastikan on the right track. Kemudian jangan lupa, kalau boleh berusul bagi yang masih bersama orang tua di rumah, selalu jadikan kesempatan untuk bersama dengan orang tua prioritas. Yang jauh dari orang tua, doakan orang tuanya. Dan buat orang tua ikut mendengarkan, doakan anaknya. Jadi perasaan kebersamaan dengan keluarga terus dijaga. Insya Allah dengan keluarga yang saling peduli, dekat, maka kehangatan itu akan tercermin dalam ketenangan dalam keseharian. Tenang menghadapi pekerjaan, tenang saat belajar. Kenapa? Karena di keluarganya juga tenang. Itu kita bangun sama-sama. Doakan teman-teman, berjalan 2 minggu ke depan saya akan banyak keliling. Mudah-mudahan nanti kalau malam kita sempat live lagi. Oke, Tom, kita akhiri di sini. Terima kasih buat semuanya. Salam hangat, salam hormat.
Sampai jumpa di live TikTok berikutnya ya. Thank you. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat malam semua. Oh.